Apa itu seleksi kompetensi bidang atau SKB? Pelaksanaan SKB merupakan bagian dari pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS, di mana teknis pelaksanaan SKB diatur melalui Permen Pan RB nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan CPNS tahun 2019. Peraturan tersebut akan terus diperbarui setiap tahun menjelang pengumuman penerimaan CPNS. Di peraturan tersebut dijelaskan kebutuhan PNS di tahun 2019 yang pelaksanaan seleksinya di tahun 2019 dan 2020 adalah sejumlah 197.111 orang, dengan rincian instansi pusat sejumlah 37.854 orang dan instansi daerah sejumlah 159.257 orang. Penambahan jumlah PNS tersebut dilaksanakan dengan kriteria positive growth bagi tenaga guru dan zero growth bagi tenaga teknis lainnya. Di sini berarti diharapkan terjadi penambahan guru untuk memenuhi kekurangan formasi guru, sedangkan rekrutmen tenaga teknis lainnya hanya untuk menggantikan yang pensiun, sehingga tidak ada penambahan yang signifikan. Jangan lupa subscribe akun ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info terbaru ya guys. Kompetensi bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu. Secara umum, tahapan seleksi CPNS yaitu: pertama, seleksi administrasi, kedua, seleksi kemampuan dasar atau SKD, ketiga, seleksi kemampuan bidang atau SKB. Seleksi administrasi merupakan pemenuhan syarat administrasi untuk melanjutkan ke tahapan seleksi selanjutnya. Kelulusan peserta ditentukan berdasarkan pembobotan nilai SKD dan SKB. So, nilai SKD kalian tetap terbawa sampai penilaian akhir ya guys. Buat kalian yang nilai SKD-nya tinggi, bersyukurlah nilai tersebut akan membantu sekali sampai akhir. Bagi yang posisi nilainya menengah ke bawah, jangan putus asa ya guys. Coba lebih ditingkatkan di SKB. Bisa jadi kalian lebih menguasai di SKB. Pembahasan terkait komposisi nilai SKD dan SKB nanti akan kita bahas di akhir ya guys. Materi SKB. Dalam pelaksanaannya, materi SKB terdiri dari: yang pertama, Computer Assisted Test atau CAT, kedua, tes potensi akademik atau TPA, ketiga, tes praktek kerja, keempat, tes bahasa asing, kelima, tes fisik atau kesemaptaan, keenam, psikotes, ketujuh, tes kesehatan jiwa, dan kedelapan, tes wawancara. Cukup banyak kan jenis tesnya? Tapi tenang teman-teman, tidak semua tes tersebut dilaksanakan. Terdapat kriteria dalam pelaksanaan tes tersebut. Pada bagian akhir nanti saya jelaskan lebih lanjut. Di dalam SKB terdapat dua jenis materi, yaitu materi yang disusun sendiri oleh masing-masing instansi dan materi yang disusun instansi pembina jabatan fungsional dan diintegrasikan ke dalam sistem CAT agar soal tersebut dapat digunakan oleh instansi lain untuk tes dengan jabatan yang sama. Kemen Pan RB dan BKN cenderung mengarahkan instansi untuk mengikuti pola yang kedua ya guys. Jadi soal SKB nanti menjadi seragam untuk kelas jabatan yang sama. Seperti yang sudah saya jelaskan di postingan sebelumnya, kita perlu mengetahui instansi pembina untuk kelas jabatan yang kita pilih. Misalnya, instansi pembina untuk pengelola pengadaan barang adalah LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Instansi pembina untuk auditor ahli pertama atau auditor internal adalah BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan instansi pembina untuk analis kepegawaian adalah BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Setelah mengetahui instansi pembina tersebut, kita cari pedoman, uraian jabatan atau urjab terkait masing-masing jabatan tersebut yang dikeluarkan oleh instansi pembina tersebut sebagai bahan menghadapi SKB melalui CAT, karena
materi SKB jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional yang selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN. Pelaksanaan SKB sama seperti ketentuan tahun-tahun sebelumnya, peserta SKB adalah maksimal 3 kali dari jumlah formasi setiap jabatan, serta berdasarkan peringkat hasil SKD. Sebelumnya telah kita bahas bahwa SKB dapat dilaksanakan menggunakan sistem CAT atau dilaksanakan sendiri oleh instansi. Bila dilaksanakan sendiri, minimal terdapat 2 jenis tes. Untuk instansi di daerah wajib menggunakan CAT untuk tes SKB, namun diperbolehkan menyelenggarakan SKB tambahan selain CAT. Untuk lebih detailnya, berikut cara mengolah data hasil seleksi tersebut. Pengolahan data hasil seleksi. Secara umum, pembobotan nilai SKD dan SKB adalah 40% dan 60%. Selanjutnya, nilai SKB tersebut terdiri dari beberapa unsur. Berikut saya jelaskan dengan contoh agar lebih mudah dipahami, sehingga teman-teman semua bisa menentukan strategi dalam menghadapi SKB. Berikut saya jelaskan. Di sini saya jelaskan detail perhitungan secara umum ya guys, tidak mengarah ke satu proses SKB unit tertentu, sehingga info ini dapat bermanfaat untuk semua jenis formasi. SKB sendiri terbagi dalam 2 jenis, SKB yang dilaksanakan oleh instansi pusat dan dilaksanakan oleh instansi daerah. Di sini saya coba jelaskan dulu SKB yang dilaksanakan oleh instansi pusat. SKB yang dilaksanakan oleh instansi pusat terdiri dari 2 metode, yaitu metode Computer Assisted Test atau CAT dan SKB yang dilaksanakan secara mandiri oleh instansi tersebut. SKB dengan CAT memiliki bobot paling rendah 50% dari nilai SKB. Selanjutnya, bila menambah tes lain berupa wawancara dan atau tes praktek, diberikan porsi paling tinggi masing-masing 25%. Sedangkan bila tambahan tesnya lebih dari 2 jenis tes, maka bobot masing-masing tes dibagi secara proporsional. Di sini terlihat proporsi tes tambahannya dibatasi agar tidak melebihi proporsi tes CAT yang merupakan nilai utama, serta tes CAT dinilai yang paling objektif dari jenis tes yang lain. Berikut ini posisi proporsi seluruh tes untuk membentuk nilai 100% nilai seleksi penerimaan CPNS. Di sini terlihat nilai CAT memiliki porsi terbesar dalam SKB. SKB juga menjadi porsi terbesar dalam nilai seleksi penerimaan CPNS. Bila instansi tersebut tidak melaksanakan tes SKB lain selain CAT, pola seperti inilah yang secara umum akan digunakan di tes SKB instansi pusat. Metode selanjutnya adalah SKB tanpa CAT. Dalam metode ini terdapat beberapa pola, yaitu pola pertama dilaksanakan dengan wawancara dan praktik kerja dengan bobot masing-masing maksimal 40%, serta tes lainnya dengan bobot minimal 20%. Pola kedua dilaksanakan dengan wawancara atau praktik kerja dengan bobot nilai maksimal 40%, serta tes lainnya dengan bobot nilai maksimal 60%. Terakhir dengan pola ketiga, yaitu dilaksanakan dengan beberapa tes selain wawancara dan praktik kerja, serta paling sedikit dilaksanakan dengan 2 jenis tes. Berikut ini posisi proporsi seluruh tes untuk membentuk nilai 100% nilai seleksi penerimaan CPNS. Selanjutnya, SKB yang dilaksanakan oleh instansi daerah. SKB di instansi daerah hanya memiliki satu pola, yaitu SKB dilaksanakan dengan CAT, serta hanya diperkenankan untuk menambah 1 jenis tes lainnya dengan bobot nilai maksimal 40%. Berikut ini posisi proporsi seluruh tes untuk membentuk nilai 100% nilai seleksi penerimaan CPNS. Pengolahan integrasi nilai SKD dan SKB tersebut dilaksanakan oleh tim pelaksana Panselnas. Penentuan kelulusan peserta seleksi bila integrasi nilai tersebut sama adalah total hasil nilai SKD yang lebih tinggi. Bila masih sama, urutan nilai tertinggi SKD mulai dari tes karakteristik pribadi, tes intelijensia umum, tes wawasan kebangsaan. Bila masih sama, berdasarkan nilai IPK ijazah terakhir. Bila masih sama, penentuan kelulusan berdasarkan usia tertinggi.
Bagaimana guys? Sudah semakin paham kan terkait pelaksanaan SKB, pola penilaian SKB, serta penentuan kelulusan SKB? Semoga menjadi bekal teman-teman semua dalam menghadapi SKB. Sampai jumpa teman-teman semua di postingan saya selanjutnya.